sejahtera, Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal 5 ayat 18 sampai ayat 21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, kami gembira. Karena melalui perkataan-Mu dunia dicipta. Karena melalui perkataan-Mu kami disegarkan, diarahkan. Basuh kami oleh darah Tuhan Yesus yang kudus. Waktu, ruangan, suasana diri kami kiranya dikendalikan Roh Kudus. Berbicaralah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus bangkit, selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu dia naik ke surga. Setelah naik ke surga, Yesus mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Dari kebangkitan Yesus sampai turunnya Roh Kudus secara istimewa ada jangka waktu sekitar 50 hari. Bicara tentang Roh Kudus, banyak orang mengabaikan Dia. Kita kenal Allah Bapa, kita kenal Yesus anak tunggal Allah. Tapi kalau Roh Kudus, kita agak tidak begitu perhatian. Tetapi Ibu Bapak, Roh Kudus ini sama derajatnya, sama mutunya, sama nilainya, sama hakikatnya dalam Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kalau hari ini ada seorang memberi saudara 3 triliun, bukan 3M, tapi 3 triliun. Saudara akan berkata kepada saya, Pak Lim, itu mimpi kali. Mimpi saja kita tidak bisa mengharapkan dapat 3 triliun. Andai ada seorang memberi saudara 3 triliun, saudara akan berkata, saya akan membeli rumah mewah. Saya akan tol ke Eropa, tol ke Tokyo, tol ke seluruh dunia. Saya akan masuk ke restoran kelas 1 dan menikmati makanan terbaik. Melalui 3 triliun, saya akan menjadi orang yang puas akan hidup di dunia ini. Saudara, kalau jujur, ada orang memberi saudara 3 triliun, itu kemungkinan kecil terjadi, bahkan mungkin mustahil. Tapi ada berita baik, pada hari Pentakosta, Allah memberikan Roh Kudus yang bernilai lebih dari 3 triliun. Dia memeteraikan batin saudara. Di perjanjian lama hanya orang istimewa yang dikendalikan roh. Nabi Musa, Nabi Elia, Raja Daud, Nabi Daniel. Hanya orang-orang yang top. Peringkat-peringkat atas, elit-elit yang tinggi. Tapi Yesus berkata pada Yohanes 14. Bahwa roh akan dicurahkan yang disebut Roh Kudus, Parakletos. Akan mendiami setiap orang percaya yang paling lemah, paling ringkih, paling kecil, dan tidak pernah meninggalkan mereka.
Ibu bapak, kalau dengan 3 triliun kita bisa melimpah-limpah secara materi, merasa dipuaskan dan bahagia. Lalu apa manfaat Roh Kudus dalam hidup kita? Manfaat Roh Kudus dalam batin kita ketika kita bertobat percaya Tuhan Yesus, ketika kita lahir baru. Minimal ada 4 akibat jikalau seorang dikendalikan Roh Kudus. Rasul Paulus berkata, engkau tidak boleh sekedar didiami Roh Kudus, tapi hendaklah engkau dipenuhi Roh Kudus, dikendalikan, dipengaruhi. Seperti orang mabuk dipengaruhi oleh anggur, oleh arak. Orang percaya seharusnya dikendalikan Roh Kudus. Kalau orang yang mabuk itu omongannya ngelantur. Orang yang mabuk tidak terkendali. Tapi orang yang dikendalikan Roh Kudus, pikirannya jernih, pengendalian dirinya lebih baik. Seorang memberi ilustrasi. Seorang yang dikendalikan Roh itu seperti garam yang dimasukkan ke kuah. Garam itu tetap, tapi kuah itu tetap. Tapi garam itu menyebar, meresap, merasui, sehingga kuah itu menjadi berasa garam. Demikian pula orang yang dikendalikan Roh. Kita tetap ekstrovert, kita tetap manusia biasa, tapi lidah kita, pikiran kita, batin kita dikendalikan Roh. Saudara lihat murid-murid sebelum dipenuhi Roh, mereka adalah pecundang, mereka penakut, mereka egois. Tapi setelah dipenuhi Roh, mereka begitu berani mengabarkan Injil, mereka berani mati, dan mereka mengasihi sesamanya. Ibu bapak, apakah manfaat seorang dikendalikan Roh? Yang pertama, manfaat seorang yang dikendalikan Roh, yaitu orang itu memiliki kasih supranatural. Saya ulangi lagi, memiliki kasih supranatural. Kasih yang tidak umum. 100 orang disurvei, 100.000 orang disurvei di Amerika. Dengan pertanyaan, apa yang paling membuat seseorang bahagia? Survei di peringkat atas mengatakan, kalau kita mencintai seseorang dan dicintai seseorang, kasih menduduki peringkat pertama kebutuhan manusia yang universal. Paulus berkata, jika aku dapat memindahkan gunung tanpa kasih, nol. Jika aku mati syahid tanpa kasih, juga nol. Berapa waktu yang lalu di satu kota terjadi pembunuhan yang mengerikan. Seorang menusuk kenalannya dengan tusukan yang bertubi-tubi. Saudara, karena dendam, karena kebencian. Sekali lagi Alkitab berkata, tanpa kasih, nol, kosong kehidupan Kristiani. Banyak orang Kristen salah kaprah, memburu mujizat, mengejar mujizat. Tidak salah. Penyakit kanker didoakan sembuh, puji Tuhan. Tapi jangan pernah lupa saudara, kasih tidak kalah pentingnya. Sebab itu Yesus berkata, tanda seorang Kristen, merek seorang Kristen, yaitu apa? Saling mencintai. Kasih Kristiani, kasih Roh Kudus itu supranatural. Kalau satu mobil tanpa mesin diturunkan dari lereng bukit, bisa menuruni bawahnya tanpa mesin, tanpa di-starter, karena jalannya itu memang menurun. Demikian pula orang tanpa Roh Kudus bisa mengasihi sesama, bisa mengasihi istrinya, bisa mengasihi anaknya, bisa mengasihi orang tuanya. Itu secara naluri, secara wajar, seperti mobil yang menggelinding tanpa mesin. Tetapi
Seorang tidak mungkin mengasihi musuhnya, mengasihi orang yang melukai dia, mengasihi orang yang mengkhianati dia tanpa Roh Kudus. Andai kata kasih Kristiani dipraktekkan di seluruh dunia, maka rumah tangga akan mengalami kehidupan seperti di surga. Yang kedua, Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus ingin memenuhi kita. Kita diperintahkan untuk dipenuhi Roh Kudus. Apa manfaat kedua? Manfaat kedua yaitu ayat yang mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Suatu saat Raja Minyak ketika meninggal, akuntannya ditanyai, Raja Minyak itu sudah meninggal, berapa harta yang ditinggalkan? Jawaban akunting yang senior itu, bahwa harta benda yang ditinggalkan adalah semua. Salah seorang yang terkaya itu tidak membawa apa-apa ke alam selanjutnya. Ibu bapak, kita harus menaruh perspektif kematian dengan benar. Setiap tahun diduga ada 800.000 orang sampai 1 juta orang yang bunuh diri. Ketika seorang bunuh diri, dia ingin mengakhiri hidupnya karena kemungkinan penderitaan. Tapi yang perlu saudara dan saya renungkan, di balik kematian ada kehidupan yang sejati, ada kehidupan yang kekal. Yesus berkata, ada surga, ada neraka. Kalau tidak ada neraka, maka Yesus adalah pendusta. Dia adalah guru yang jahat. Karena apa? Yesus yang paling getol bicara tentang neraka. Bukan untuk menakut-nakuti, supaya orang sadar, supaya orang tahu di balik kubur ada kehidupan yang abadi. Dan Yesus memberi nasihat yang sangat bagus. Apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Siapa orang yang kaya bisa membeli kota Tokyo, Hong Kong, London, New York sekaligus? Siapa? Tidak ada. Andai kata seorang bisa memiliki seluruh dunia, ketika jiwanya meninggal, kemana dia? Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita punya perspektif kekekalan. Kita terdorong untuk mengabarkan Injil karena Roh Kudus diberikan untuk menolong kita mengabarkan Injil. Yang ketiga, untuk apa Roh Kudus diberikan? Untuk apa kita diperintahkan dipenuhi Roh? Saudara, di dunia ini kita harus minta nasihat dokter, minta nasihat pengacara, minta nasihat orang-orang yang terdidik. Tapi terus terang setiap hari kita ditentukan dengan pilihan untuk mengambil keputusan. Kita harus mencari solusi. Ketika membesarkan anak, ketika mengelola pabrik, ketika menjalankan bisnis, ketika melakukan hubungan suami istri. Nasihat orang-orang dalam bidangnya itu sangat penting. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah tuntunan daripada Roh Kudus. Alkitab berkata, pagi-pagi benar, di tengah kelelahan Yesus yang sepanjang hari bekerja melayani Tuhan, dia bangun untuk mencari tuntunan Bapaknya, untuk mencari tuntunan Roh Kudus yang memenuhi dia. Saudara, kita tidak tahu 1 tahun ke depan. Kita tidak tahu 5 tahun ke depan. Tapi Roh Kudus tahu. Sebab itu saudara dan saya perlu minta bimbingannya. Perlu dikendalikan Roh Kudus. Andai saudara dari Sidoarjo pergi ke Perak, Tanjung Perak,
Di situ ada jalan tol sepanjang sekitar 35 kilo. Saudara masuk dari Sidoarjo, keadaan aman. Tapi saudara tidak tahu, di kilometer 17 terjadi kecelakaan dahsyat, macet total. Bisa 2-3 jam di situ. Tapi kalau ada helikopter di atas, dia bisa melihat antara Sidoarjo dan Perak 35 kilo sekaligus dengan cermat jernih. Demikian pula Ibu Bapak. Saudara jangan kira Roh Kudus itu satu pengaruh saja. Tapi dia pribadi. Ketika seorang bergantung kepada Roh Kudus, dikendalikan Roh Kudus, bertanya kepada Roh Kudus. Ketika membesarkan anak, ketika mengelola keuangan, ketika melakukan hubungan suami istri sebagai pernikahan, Roh Kudus tahu yang terjadi 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Sebab itu solusinya perlu saudara cari. Yang keempat, mengapa Paulus menganjurkan supaya orang percaya dikendalikan roh, dipengaruhi roh, seperti orang yang dipengaruhi oleh alkohol? Yang keempat yaitu karena adanya setan. Ibu Bapak, saya tidak perlu menjelaskan setan itu bagaimana, tapi setan itu real. Terlalu banyak cerita tentang setan yang saudara sudah tahu, yang tidak perlu saya tambah. Kalau saudara dapat masuk ke markas besar setan, saya yakin nama saudara pasti dicatat di sana. Dan saudara sudah punya, setan punya data lengkap bagaimana hidup saudara dan bagaimana saudara kalah dalam pencobaan. Alkitab berkata kepada kita, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Setan dilambangkan singa, berarti tidak main-main. Dia ganas, dia jahat. Tapi menurut pengamatan saya, yang lebih mengerikan dia dilambangkan sebagai ular. Ular itu merayap, tidak ketara, tapi gigitannya mematikan. Saudara, ada satu kisah nyata, ada seorang duduk di atas pesawat, tidak kenal satu sama lain, seorang ibu dan seorang bapak. Ketika hidangan disajikan, yang bapak tidak makan, yang ibu itu makan. Lalu yang ibu ini tanya, Pak kok tidak makan? Apakah makanannya kurang enak? Oh tidak, saya sedang berpuasa. Oh bapak orang Kristen? Tidak, saya penganut gereja setan. Gereja saya menganjurkan kami puasa Senin dan Kamis dengan tujuan supaya keluarga hamba Tuhan, keluarganya bercerai, hancur lebur. Saudara, entah dipuasakan atau tidak, setiap keluarga Kristen adalah sasaran tembak bidikan dari roh jahat yang ingin dihancurkan. Karena Efesus 6 berkata, perjuanganmu bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Ibu bapak, sangat penting dikendalikan roh. Karena melalui Roh Kudus kita bisa mengatasi setan. Roh Kudus jauh lebih hebat daripada setan. Ada 4 sebab mengapa kita perlu dikuasai roh. Pertama, supaya kita punya kasih supranatural. Yang kedua, supaya kita bisa mengambil keputusan dengan bijaksana. Yang ketiga, dunia ini membutuhkan Injil. Kita tidak mengkristenkan seseorang, tapi kita menolong seseorang untuk mendengar tentang Yesus dan berespon. Dan yang keempat, ada setan yang ingin menghancurkan rumah tangga dan diri saudara. Paulus berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini bukan saran, ini bukan alternatif, ini perintah.
Nah, kalau perintah, bagaimanakah seorang dapat kepenuhan roh? Ibu bapak, saudara dan saya dapat kepenuhan roh. Yang pertama, jikalau saudara dan saya lapar dan haus akan Tuhan. Artinya apa? Saudara punya hasrat dan gairah, punya dahaga untuk dikendalikan roh. Saudara sungguh-sungguh dan sepenuh hati ingin dikendalikan roh. Satu pujian mengatakan, beri saya Yesus. Anda dapat beroleh seluruh dunia, tapi beri saya Yesus. Saudara, apakah tujuan hidup saudara? Apakah saudara punya hasrat, kerinduan yang dalam untuk menyenangkan Tuhan? Apa yang membuat saudara bangun pagi? Apa yang membuat saudara aktif sepanjang hari? Apakah untuk ego saudara atau untuk menyenangkan Yesus? Oh Pak Lim, Yesus itu kok egois. Dia ingin disenangkan. Saudara, masalahnya bukan di sana saja. Yesus memang ingin disenangkan karena dia layak. Dia pantas. Tapi memang kodrat kita, hakikat kita diciptakan untuk menyenangkan Tuhan. Ketika kita menyenangkan Dia, kehidupan kita akan memuaskan. Seekor ikan paus ditarik dari laut Pasifik, dibawa ke satu istana, dilumuri dengan emas, dilumuri dengan berlian. Paus itu tidak akan gembira. Bahkan paus itu akan mati. Tapi ambil kembali paus, lemparkan ke lautan Pasifik. Maka paus itu akan gembira segembiranya, puas sepuasnya. Ketika hidup kita untuk ego kita, ketika hidup kita untuk bersenang-senang, hati kita kosong. Tapi ketika hidup kita untuk memuaskan Yesus, maka seperti kata Alkitab, kita akan haus untuk dikendalikan roh. Pak Lim, tapi saya tidak punya kerinduan untuk menyenangkan Yesus. Jadikan itu doa saudara nomor 1. Setiap hari katakan, Yesus tolong saya memprioritaskan engkau nomor 1. Yang kedua, syarat untuk dipenuhi roh yaitu apa? Hidup taat. Menjadi pelaku firman, menerapkan kitab suci. Loh Pak Lim, dulu mana? Dipenuhi roh atau taat dulu? Secara teori dan praktis dipenuhi dulu. Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat apa-apa. Kalau saudara dan saya tidak dikendalikan roh, kita tidak bisa hidup taat. Tetapi tentu saja meminta dipenuhi roh itu gampang. Tapi kalau saudara masih senang berbuat dosa, roh itu tidak akan memenuhi saudara. Dia tetap tinggal di hati saudara, tapi dia diduka-citakan. Roh Kudus itu bukan sekedar gelar, tapi itu menunjukkan suatu keberadaannya yang total. Saudara, kalau saudara dan saya tidak taat, maka saudara mendukakan roh. Dan kalau saudara dan saya mendukakan roh, maka saudara dan saya tidak mungkin dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, jikalau saudara dan saya ingin dipenuhi Roh Kudus, saudara dan saya perlu berserah total. Ibu bapak, mengapa banyak orang Kristen kehidupannya ala kadarnya? Kehidupannya tidak berkelimpahan. Kehidupannya tidak ada sukacita.
tidak ada damai sejahtera. Tentu saja Musa yang dikendalikan roh kadangkala stres dan minta mati. Tentu saja Yeremia dan Elia yang dikendalikan roh kadangkala merasa beban hidupnya terlalu berat. Apa artinya berserah kepada Tuhan? Arti sederhananya, saudara dan saya turun tata. Silakan Yesus yang menyetir. Silakan Yesus yang mengelola hidup saudara. Bisnis saudara, waktu senggang saudara, hobi saudara. Saudara serahkan kepada Tuhan. Ibu bapak, ada kalanya orang Kristen berkata, saya tidak mau berserah kepada Tuhan, karena itu nanti merugikan hidup saya. Alkitab berkata kepada kita, bapak mana jika anaknya minta roti dikasih batu, minta telur dikasih kalajengking? Israel pernah protes, Tuhan tidak sayang saya, Tuhan membenci saya. Apa kata Alkitab? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayi yang sedang digendong, yang disusuinya? Kadangkala kita merasa Tuhan itu diam, Tuhan itu membisu, Tuhan itu acuh tak acuh, Tuhan itu tidak adil. Kalau adil, mengapa suami saya meninggal? Kalau adil, mengapa ekonomi saya seret? Kalau adil, mengapa tetangga saya lebih beruntung? Saudara, kehidupan tidak boleh dinilai apa yang terjadi di dunia. Di dunia ini sementara seperti uap. Kalau kita lihat kisah Perjanjian Lama, ada Ayub, ada Habakuk, ada Mazmur 73. Di Perjanjian Baru, ada Paulus yang dipotong lehernya, ada Petrus yang disalib dengan kepala terbalik. Seakan-akan nasib mereka buruk. Tapi saudara ingat, pada abad 21 ini, orang akan berkata, hendaklah anak kita namakan Paulus. Dan anjing kita namakan Nero. Tapi di zaman Paulus, Nero adalah penguasa adidaya, sangat kaya, sangat berwenang, dan Paulus cuma seorang tahanan. Tetapi saudara, hidup ini seperti uap, hidup ini pendek, hidup ini singkat. Seperti saudara pergi ke pelabuhan udara, sekedar untuk check-in. Setelah itu saudara akan pergi ke kota tempat saudara berasal. Kita ini seorang pengembara, seorang yang cuma mampir ngombe. Sebab itu penderitaan kita itu ringan dibandingkan kekekalan yang akan datang. Allah itu Bapa, Allah itu ibu, Allah itu sahabat. Emosinya terikat dengan kita. Saya punya 3 ekor kura-kura. Saya merasa dekat dengan kura-kura itu, karena saya sering memberi dia makan. Tangan saya taruh kepalanya, dia juga tidak gigit. Dia tahu saya sayang dia. Tapi saya juga punya 1 putri. Saya bukan saja sayang sama putri saya, tapi sangat sayang kepada saya, melebihi 3 ekor kura-kura. Kalau saya melihat putri saya tidur, saya gembira. Kalau melihat dia tertawa, saya gembira. Kesenangan dia, kesenangan saya. Kesusahan dia, kesusahan saya. Saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dia bapak saudara, dia mama saudara, dia sahabat baik saudara. Sebab itu kalau saudara dan saya mau kepenuhan roh, serahkan semua pada Tuhan.
hobi saudara, waktu senggang saudara, masa depan saudara, calon teman hidup saudara. 3 cara untuk dipenuhi roh. Yang pertama, saudara haus, saudara rindu, saudara berhasrat, berkobar-kobar untuk dikendalikan roh. Karena hidup adalah untuk menyenangkan Yesus. Kalau belum punya itu, doakan setiap hari. Yang kedua, jangan pernah main-main dengan dosa. Dosa itu melukai hati Tuhan. Dosa itu mendukakan roh. Tidak mungkin seorang yang saudara dukakan bisa memenuhi saudara. Dia pasti tidak mau. Bukan karena tersinggung. Hukumnya memang tidak memungkinkan. Dan yang ketiga, pasrahkan seluruh kehidupan saudara pada Tuhan. Semua area hidup saudara, katakan, Tuhan jadilah kehendak-Mu. Dan yang keempat, mintalah setiap hari kepenuhan roh. Tidak usah merengek-rengek, tidak usah puasa, tidak usah berlutut. Allah yang menyuruh saudara dipenuhi roh melalui Paulus. Mintalah. Dan kalau Allah omong mintalah, minta. Tidak usah merengek-rengek, Dia pasti akan memberi. 4 cara dikendalikan roh. Pertama, hasrat, gairah, kesungguhan, segenap hati untuk menyenangkan Yesus. Yang kedua, jangan bermain-main dengan dosa. Ketiga, pasrah. Keempat, doa untuk meminta. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ibu Bapak, izinkan Roh Kudus bicara di hati saudara. Roh Kudus lebih bernilai dari 3 triliun. Roh Kudus akan memberi saudara kasih di rumah tangga, kebijaksanaan, hati yang mencintai jiwa-jiwa tersesat, dan juga Roh Kudus akan menolong saudara untuk mengalahkan roh jahat yang mendustai pikiran saudara. Sebab itu pada 1-2 menit ini, izinkan Roh Kudus masuk di batin saudara untuk memenuhi. Saya beri kesempatan saudara berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih perusahaan ini dengan ribuan karyawan yang ada di Jawa Timur, ada di Sumatera, ada di Sulawesi, dan berbagai tempat, sudah menghidupi mereka bertahun-tahun. Berkati ownernya. Pertama-tama saya doakan supaya bukan saja berhasil dalam bisnisnya, tapi punya hati yang takut dan hormat kepada Tuhan 100%. Jauhkan owner, semua staf, semua karyawan, dari yang paling tinggi jabatannya sampai paling rendah, supaya sehat, tidak kena COVID-19. Tolong mereka mendengar Injil-Mu dan diselamatkan. Jikalau ada karyawan staf yang sakit apa saja, kiranya Kau jamah dan beri kesembuhan. Pakailah mujizat Tuhan, pakailah dokter dan obat-obatan untuk menyembuhkan mereka. Terima kasih ya Bapak, kami boleh beribadah. Di dunia ini tidak ada yang lebih penting daripada menyembah Dikau, menyenangkan Dikau. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin.